Saya minta ustadz yang datang di sini gaspol memang. Begitu, betul ini gaspol atau rem-rem? Betul gaspol atau rem-rem? Ah, inilah polisi Republik Indonesia, siap mode gaspol. Kalau rem-rem, itu polisi film India. Satu, tawadu. Anggota DPR, jangan sombong bos. 5 tahun ji, 5 tahun saja bos. Kalau terpilih, alhamdulillah 2 periode. Kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi rakyat biasa lagi. Maka jangan sombong. Adakah ustadz yang sombong? Ada. Ini ustadz, ada juga yang sombong. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ada juga ini pak di medsos berkeliaran. Ceramahnya hanya neraka aja diterima, neraka. Kayak dia panitia hari kiamat. Ada juga yang begitu pak. Bagaimana kita ini umat mau tenang? Di kantor dimarah-marahi sama komandan, siap salah, ditembak siap salah. Sampai di rumah dimaki-maki sama istri. Di warung kopi tagihan menumpuk. Masuk lagi di masjid, neraka aja dicerita terus. Gimana mau tenang? Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Ada juga ustadz begitu pak, ya. Semuanya bid'ah, semuanya salah, hanya dia yang mau masuk surga. Padahal surga ini luas, kasih masuk semua. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di emper-empernya saja. Jangan kau tuduh kita ini neraka aja ya. Ada juga ustadz yang begitu ya. Nah, yang kedua tawadu, yang kedua qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ini tips sukses menjadi polisi kaya. Bapak-bapak polisi, ada bapak perlu nikmati, yaitu nikmat sosial, yang selalu saya istilahkan nikmat baju coklat. Kira-kira polisi, Pak Kapolri, boleh enggak pakai songkok? Boleh pak, malah dicintai rakyat Indonesia kalau selalu pakai songkok. Kira-kira Pak Kapolda, Pak Wakapolri, boleh enggak pakai gamis seperti ini? Boleh pak. Boleh enggak pakai gamis? Boleh. Tapi boleh enggak Ustadz Dasat pakai bajunya Kapolri? Oh enggak boleh, ditangkap saya pak. Polisi gadungan. Inilah nikmatnya polisi. Coba bapak jadi Kapolres saja di kampung, demi Allah rakyat itu senang foto-foto sama bapak. Mereka ingin foto-foto sama bapak, tapi kok mereka tegang, kok mereka tidak berani? Ada apa? Jarak inilah yang bapak harus hilangkan supaya bapak diterima di masyarakat. Bos, jadi polisi, apalagi kalau bapak jadi penyidik, luar biasa pak. Tidak ada yang berani berhadapan sama bapak. Dipanggil jam 7, diperiksa jam 7 malam. Oh luar biasa pak. Bapak penyidik meskipun tamatan SMA, berhadapan profesor, kencing-kencing itu profesor pak. Maka jangan hina baju coklatmu dengan minta-minta uang di jalan. Luar biasa nikmat yang Allah berikan pak. Bapak boleh katakan kepada pengusaha, gajimu memang lebih besar dari saya, mobilmu lebih mewah dari saya, rumahmu lebih mewah dari saya, tapi jangan kau hina institusi saya. Begitu kau hina dan kau melanggar hukum, saya penjara kamu. Bisa. Itu hanya bisa dilakukan sama polisi. Kalau ustadz, saya penjara kau. Gila kau ustadz. Itulah nikmat, nikmat sosial. Syukuri dengan cara apa? Merasa cukup. Banyak bukan jaminan kaya, sedikit bukan jaminan kaya. Coba lihat pak, orang yang korupsi 7 miliar, 10 miliar, apa kurangnya itu 10 miliar? Saya setengah miliar saja tidak pernah saya lihat pak. Orang korupsi 10 miliar, dia apa itu? Banyak betul. Apa dia miskin? Kaya kah dia? Tidak, dia tidak merasa cukup. Belajar kemarin pak, pemain basket seluruh rakyat Indonesia mungkin yang pemain basket tahu ini, Kobe Bryant meninggalkan uang berapa? 600 juta dolar
Berapa rupiah itu? 8 triliun meninggal. Maka jangan menghalalkan segala cara untuk duit. Kenapa? Duit tidak dibawa mati. Tapi dia bilang, istriku, betul Ustaz, duit tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada duit rasanya mau mati. Saya bilang, tidak tahu siapa lagi ditemani bergaul ini istri saya ini. Ada yang saya ingat, mohon maaf baru saya ingat, pesannya Kapolri kepada saya, yang setiap saat saya selalu sampaikan, Pak. Kalau saya ketemu polisi, jadilah polisi sederhana. Jadilah polisi yang tidak nampakkan kemewahan-kemewahan. Saya ingat beliau ceramah di Sulbar, baru kau Kapolres, kalau mau pergi kayak kau punya semua itu bandara. Pengawalmu datang 11 orang, istrimu pengawalnya 7 orang, kau kuasai ruang VIP, baru kau Kapolres begitu. Ini yang membuat pilkada bisa rusuh, Pak. Orang jengkel lihat pengamanan. Jangan marah, Pak. Bapak bilang gaspol. Jadi waktu Pak Jenderal bilang gaspol, memang kubalas suasana, yang penting Bapak lindungi saya. Ta, kaf, waw. Apa ini waw? Wara. Apa itu wara? Mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Bapak polisi jangan masuk dalam hal-hal yang samar-samar. Kalau dari segi ekonomi, subhat ini antara halal haram. Halal haram, halal haram. Nabi pesankan, kalau hal subhat mau keselamat tinggalkan. Kalau ada sesuatu kebijakan yang samar-samar, Pak, benar salah, benar salah. Konsep Nabi, kalau begitu posisimu tinggalkan, kau akan aman. Subhat. Begitu juga dengan duit, Pak. Bedakan hadiah dengan sogo. Kalau sogo ada di depan, mempengaruhi keputusan pasal. Itu sogo. Kalau hadiah selesai dan tidak ada pengaruhnya, insya Allah itu amal. Tapi kalau sogo, bapak disogo, oke lah dapat 100 juta. 100 juta dia makan anak, dia makan istri. Akhirnya apa? Istri pembangkang. Bapak bintang 2 tapi istri bintang 3. Bapak AKBP, istri kombes. Bapak baru 10 menit di kantor sudah menelpon istri. Di mana kau? Di mana kau? Di kantor. Video call dulu. Itu hasil uang haram tuh. Kalau yang dimakan istri kita uang halal, tidak mungkin dia membangkang, Pak. Yang lebih parah kalau bapak ditugaskan keluar jauh, susah pesawat, susah mobil, istri tidak mau ikut. Begitu bapak tugas malam-malam, istri video call dengan teman SMA-nya. Ayo sayang, hati-hati. Kalau darah daging yang bapak berikan kepada istri, maka seperti itu. Tapi kepada anak, akhirnya apa? Anak bapak tidak nurut. Salah satu doa yang selalu dimintakan kita umat Islam, di dunia hasanah, ya Allah berikan kami keselamatan dunia. Apa itu keselamatan dunia? Menurut ahli tafsir, keselamatan dunia punya anak yang taat. Bayangkan saya banyak lihat orang, Pak, dihormati di kantor, siapa? Dibukakan pintu mobilnya, semua orang hormat. Di warung kopi semua orang hormat. Sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SMP, bahkan dilempar gelas. Itu akibat kalau yang membentuk darah daging keturunan kita adalah uang haram. Maka Kapolda, Kapolres, datang anggota bawa, kasat lantas. Bapak kan bilang gaspol. Datang kasat lantas. Tapi komandan, apa itu? Ini ada 2 juta komandan. Apa itu 2 juta? Kau menjauh saya. Lihat itu. Kalau 20 komandan, bolehlah. Jangan sampai, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya harus sampaikan ini, Pak. Inilah hadiah saya buat polisi. Demi Allah, Pak, demi Allah, tidak ada orang bangkrut karena dia tolak sogo. Tidak ada orang bangkrut.
tapi Bapak akan dicatat menjadi polisi yang istimewa. Meskipun Bapak sudah dikubur, orang masih berkata, hebat itu bapaknya itu, luar biasa. Anak kita ikut menikmati nikmatnya sosial yang Bapak tanam ketika Bapak aktif. Tapi begitu Bapak pensiun, tidak ada lagi yang mau lihat kalau Bapak selama ini menghalalkan segala cara. Jangankan mati Pak, kita masih aktif saja. Lewat, memang anak buah hormat, siap Pak, siap. Tapi begitu lewat mobil, dia tabrakan mobilmu. Itu masih hidup, kita didoakan sial. Apalagi kalau kita sudah pensiun, tidak ada lagi yang mau lihat kita. Na'udzubillah min zalik. Yang keempat, yakin. Ta, kaf, waw, ya, yakin. Yakin bahwa apapun yang Bapak lakukan, Allah pasti lihat. Kalau Kapolri, bisa Pak. Bapak tipu, bisa Pak. Tapi Allah Maha tahu. Maka yakin ini berkaitan dengan niat. Luruskan niat. Ustadz, kau pergi ceramah mau cari amplop atau tidak? Tidak. Apa yang saya cari? Isinya. Luruskan niat. Luruskan niat. Ustadz, kau pergi ceramah cari popularitas atau apa? Tidak, cari followers. Bapak polisi, jadi polisi, luruskan niat. Satu kisah tentang niat. Ada guru memiliki 2 murid. Sudah dikasih ilmunya, turunlah kau nak, turunlah 2 murid ini. Satu jadi pedagang, satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun tanam ubi. Panen Pak, dia ingat gurunya. Dia bawa ubi ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kau nak, bagaimana? Saya jadi petani guru. Ini ada ubi, alhamdulillah. Duduk kau. Cerita-cerita guru, mohon izin saya pamit dulu. Tunggu dulu nak. Masuklah gurunya ke istrinya. Bu, itu ada murid kita bawa ubi. Apa dikasih? Tidak ada Pak. Kau cari dulu, kasihan dia itu. Jalan kaki lagi. Tidak ada. Kau cari dulu. Oh ada Pak. Itu ada kambing kemarin dia bawa Kapolres. Ya sudahlah, kasih aja itu kambing. Saya kolesterol, tidak butuh kambing. Pulanglah dia bawa kambing. Pergi tadi bawa apa Pak? Ubi. Pulang bawa kambing. Di jalan ketemu teman yang sama-sama guru tadi ini, pedagang. Dari mana kau teman? Saya dari rumahnya guru. Kok ada kambing? Itulah guru kita, saya bawakan ubi, dikasih saya kambing. Oh, jalan kalkulatornya pedagang. Namanya pedagang mikirnya untung rugi. Ini aja kambing dia bawa, ubi dia bawa, dikasih kambing. Oh, dia ambil mobilnya, dia isi sembako, minyak, beras, tepung. Oh, dia bawa. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Saya jadi pedagang guru. Ini ada sembako, saya bawa 1 mobil. Baik, kau memang nak. Makasih si Pak Nuna. Baik, kau bawa ibumu. Cerita-cerita. Guru saya mau memilih dulu. Tunggu dulu nak. Kau duduk di sini. Saya masuk ke ibumu. Begitu masuk, jalan otaknya ini pedagang. Dapat sudah ini, dapat saya ini dapat. Bu, apa dikasih ini? Tidak ada Pak. Masa tidak ada? Tidak ada Pak, kecuali itu ubi kemarin dia bawa temannya. Ya sudahlah, kasih aja itu ubi daripada dia pulang kosong. Tadi bawa sembako, pulang bawa ubinya lagi temannya. Begitu juga kita di kepolisian Pak. Sama tupoksi kita, sama pangkat jabatan kita, sama gaji kita, sama tunjangan kita. Tapi demi Allah, ada yang di akhirat nanti dapat ubi, tapi mudah-mudahan lebih banyak yang dapat kambing. Dan itu luruskan niat. Bapak mengamankan pilkada bukan karena mengejar Kapolda dan Kapolres, tapi mengamankan pilkada supaya rakyat Indonesia aman beribadah. Saya bilang sama teman-teman mubalik, kita ini harus bersinergi sama polisi. Jangan kau musuhi polisi. Kalau kau musuhi polisi, tidak jalan dakwah bos. Kita mau tablik akbar, tidak keluar izin. Masa saya mau ceramah tidak ada pendengarnya Pak? Saudara-saudara sekalian berapi-api, tidak ada pendengarnya. Orang bilang lewat, sudah lama itu gila Pak Ustadz. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kita doakan polisi kita. Dia tidak mau doakan terus. Lihat ketika di Taif, Nabi dilempari. Datang Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan mereka ini Taif. Allah perintahkan saya angkat ini bukit, saya lemparkan mereka. Berdoa saja kau, saya hancurkan mereka. Kira-kira kalau saya diserang satu kampung, datang Kapolres, gimana Ustaz? Ratakan. Tapi apa begitu Nabi? Tidak. Nabi katakan, ya Jibril jangan.
Kalau Allah ingin mendengar doaku, saya hanya ingin berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Kalau bukan mereka yang mendapat hidayah, anak atau cicitnya yang dapat hidayah. Alhamdulillah Taif sekarang Pak 100% penghuni dan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di Taif, dari semua Timur Tengah, Saudi Arabia, Taif, Bapak kalau pergi ke Taif sama Bogor, berembun di pagi hari dan siang hari, sejuk Pak. Itu karena doa. Maka kita ulama doakan semua polisi ini. Tidak ada yang mampu memberikan hidayah polisi, bukan Kapolri, bukan Wakapolri, bukan Presiden. Tapi siapa yang beri hidayah polisi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Maka kita ulama wajib doakan mereka dapat hidayah.